Pernahkah kamu berada di titik hidup di mana mulutmu ingin bicara, tetapi tidak ada satupun manusia yang benar-benar mampu mengerti? Pernahkah kamu memikul luka, namun setiap kali kamu mencoba menjelaskannya, orang lain justru berkata, "Sudahlah, sabar saja," tanpa tahu betapa beratnya hatimu. Di saat seperti itulah, jiwa manusia sesungguhnya sedang berada di pintu paling dekat dengan Allah. Karena Allah tidak menunggu kita sempurna untuk datang. Allah menunggu kita jujur. Banyak orang salah paham. Mereka mengira doa harus indah bahasanya, harus panjang kalimatnya, harus terdengar saleh dan teratur. Padahal Allah tidak melihat kefasihan lisan. Allah mendengar getaran hati. Ketika hatimu remuk, ketika air mata jatuh tanpa suara, ketika kata-kata bahkan tak sanggup dirangkai, itulah bahasa yang paling Allah pahami. Allah berfirman, "Dan Tuhanmu lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu." Quran Kaf ayat 16. Artinya apa? Artinya tidak ada satupun keluh kesahmu yang terlalu kecil untuk Allah dengar. Tidak ada satupun luka yang terlalu sepele untuk Allah pedulikan. Manusia diciptakan dengan hati yang bisa merasakan rindu, kecewa, harap, takut dan cinta. Tetapi di zaman ini, banyak orang memaksa dirinya untuk terlihat kuat, tertawa di depan orang lain, menyembunyikan tangis di balik bantal, menjawab, "Aku baik-baik saja." Padahal hatinya sedang hancur perlahan. Allah tidak menciptakan air mata tanpa tujuan. Tangis bukan tanda kelemahan. Tangis adalah sinyal bahwa jiwa sedang butuh sandaran. Masalahnya bukan pada beratnya ujian, tetapi pada kemana kita membawa beban itu. Jika beban dibawa ke manusia, kita akan kecewa. Jika beban dibawa ke dunia, kita akan lelah. Tetapi jika beban dibawa kepada Allah, kita akan dikuatkan. Rasulullah sendiri, manusia paling mulia, ketika dadanya terasa sempit, Allah perintahkan satu hal, dan hanya kepada Tuhanmulah engkau mengadu. Quran Al-Insyirah ayat 8. Bukan kepada makhluk, bukan kepada keadaan, tetapi kepada Allah. Ada orang berkata, Allah Maha Tahu, jadi tidak perlu mengadu. Ini keliru. Justru karena Allah Maha Tahu, mengadu kepadanya adalah bentuk adab dan iman. Allah tahu isi hatimu, tetapi Allah ingin mendengar bagaimana kamu datang dengan kerendahan. Mengadu bukan untuk memberi informasi pada Allah, tetapi untuk menenangkan jiwa kita sendiri. Perhatikan doa Nabi Yakub ketika kehilangan putranya Yusuf. Aku hanya mengadukan kesedihanku dan kesusahanku kepada Allah. Quran Yusuf ayat 86. Beliau tidak mengadu pada manusia, tidak mengumbar luka, tidak menyalahkan keadaan. Beliau membawa luka itu langsung kepada Allah. Dan lihat apa yang terjadi kemudian. Allah kembalikan Yusuf. Allah angkat derajat Yakub. Allah ganti kesedihan dengan kebahagiaan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Mengadu kepada Allah tidak perlu rumit, tidak perlu bahasa tinggi, tidak perlu suara lantang, tidak perlu posisi tertentu. Yang Allah minta hanya satu, kejujuran. Katakan pada Allah, "Ya Allah, aku capek. Ya Allah, aku kecewa. Ya Allah, aku takut. Ya Allah, aku tidak sekuat yang orang kira." Allah tidak marah dengan kejujuran. Allah murka pada kepura-puraan. Banyak orang salat, tetapi hatinya tidak hadir. Sebaliknya, ada orang yang hanya berbisik lirih di malam hari, namun langit bergetar mendengarnya. Allah lebih dekat kepada orang yang datang dengan hati hancur daripada orang yang datang dengan dada penuh kesombongan. Sahabat Laras Hasanah, jika hatimu sedang berada di titik ini, jika kata-kata dalam video ini terasa seperti mewakili isi jiwamu, berlanggananlah channel
Laras Hasanah, karena setiap minggu akan ada video tambahan eksklusif dengan durasi lebih panjang, pembahasan lebih dalam, dan renungan yang menenangkan jiwa. Video-video ini dibuat bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk menemani kamu di saat-saat paling sunyi dalam hidupmu. Ini bagian yang paling menakjubkan. Ketika kamu benar-benar mengadu pada Allah, tidak selalu masalah langsung hilang, tetapi hatimu berubah. Yang tadinya sesak menjadi lapang. Yang tadinya gelap mulai menemukan cahaya. Yang tadinya ingin menyerah, tiba-tiba diberi kekuatan untuk bertahan satu hari lagi. Allah tidak selalu mengubah keadaan, tetapi Allah selalu mengubah cara kita memandang keadaan. Dan itu jauh lebih besar nilainya. Banyak orang mengira mengadu kepada Allah sama dengan mengeluh, padahal keduanya sangat berbeda. Mengeluh membuat hati semakin berat, mengadu justru meringankan. Mengeluh lahir dari penolakan terhadap takdir. Mengadu lahir dari penerimaan bahwa diri ini lemah dan butuh pertolongan. Ketika seseorang mengeluh, ia berkata dalam hatinya, "Kenapa ini terjadi padaku?" Tetapi ketika seseorang mengadu, ia berkata, "Aku tidak mengerti, tapi aku percaya Allah tidak menutup pintu bagi orang yang bingung. Allah menutup pintu bagi orang yang sombong." Dan justru orang-orang yang paling hancur hatinya seringkali adalah orang-orang yang paling dekat dengan rahmat-Nya. Ini pertanyaan yang sangat jujur. Kenapa aku sudah berdoa, sudah menangis, sudah mengadu, tapi hatiku masih terasa berat? Jawabannya sederhana, tapi dalam. Karena Allah sedang membersihkan, bukan sekadar menenangkan. Ada luka yang tidak bisa sembuh hanya dengan satu tangis. Ada beban yang perlu dilepas, lapis demi lapis. Allah sedang mengajakmu untuk benar-benar jujur pada diri sendiri. Kadang kamu mengadu tentang masalah, padahal akar sesungguhnya adalah rasa kecewa. Kadang kamu menangis karena keadaan, padahal yang paling sakit adalah rasa tidak dihargai. Allah tidak ingin hanya menutup lukamu, Allah ingin menyembuhkannya sampai ke akarnya. Keheningan Allah bukan berarti ketidakhadiran, justru seringkali Allah paling dekat saat kamu merasa paling sendirian. Bayangkan seorang ibu yang membiarkan anaknya berjalan sendiri beberapa langkah, bukan karena ia meninggalkan, tetapi karena ia ingin anak itu belajar kuat. Allah tahu batas kekuatanmu. Allah tidak akan membiarkanmu hancur sepenuhnya. Jika sampai hari ini kamu masih bertahan, itu bukan karena kamu hebat, tetapi karena Allah menahanmu agar tidak jatuh terlalu jauh. Tanpa disadari, Allah sering menjawab doa, bukan lewat perubahan besar, tetapi lewat hal-hal kecil. Kamu mulai bisa tidur lebih nyenyak. Kamu mulai bisa tersenyum meski masalah belum selesai. Kamu tidak lagi reaktif seperti dulu. Kamu lebih tenang menerima hal-hal yang dulu menyakitkan. Itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa hatimu sedang dipeluk dengan cara yang tidak terlihat. Allah bekerja dari dalam, sementara manusia selalu berharap perubahan dari luar. Jika hidupmu selalu mudah, mungkin kamu tidak akan pernah benar-benar berdoa. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, mungkin kamu tidak akan pernah berserah. Luka membuatmu berhenti berlari. Kecewa membuatmu duduk dan merenung. Kehilangan membuatmu sadar bahwa dunia tidak bisa diandalkan sepenuhnya. Dan di titik itulah Allah hadir sebagai sandaran yang tidak pernah goyah. Bukan untuk membuatmu lemah, tetapi untuk mengajarkan kemana seharusnya hati bergantung. Allah tidak menuntutmu rapi saat datang kepadanya. Allah tidak meminta hatimu sudah sembuh sebelum berdoa. Datanglah dalam keadaan apapun, dengan hati berantakan, dengan pikiran kacau, dengan air mata yang belum kering. Allah tidak jijik pada luka. Allah Maha menyembuhkan dan
Seringkali saat kamu merasa paling tidak pantas untuk berdoa, itulah saat kamu paling dibutuhkan untuk datang kepadanya. Berserah bukan berarti menyerah. Berserah adalah titik ketika hatimu berhenti memaksa. Kamu tidak lagi berkata, "Aku harus begini, aku harus begitu, aku tidak boleh gagal." Tapi kamu mulai berkata pelan dalam hati, "Aku sudah berusaha, sekarang aku titipkan." Dan anehnya, justru setelah itu, hidup mulai bergerak. Bukan langsung bahagia, bukan langsung selesai, tapi kamu mulai melihat jalan kecil yang sebelumnya tidak terlihat. Allah sering membuka jalan, bukan dengan memindahkan gunung, melainkan dengan menguatkan langkahmu untuk melewatinya. Kadang kamu meminta dikuatkan, Allah malah membuatmu rapuh dulu. Kadang kamu meminta ditenangkan, Allah malah memperlihatkan luka yang belum sembuh. Bukan karena Allah tidak peduli, justru karena Allah tahu apa yang benar-benar kamu butuhkan. Allah tidak selalu mengabulkan permintaan, tetapi selalu mengabulkan kebutuhan. Dan kebutuhanmu mungkin bukan jalan yang mudah, melainkan hati yang lebih dewasa, bukan hasil yang cepat, melainkan jiwa yang lebih tenang. Ini fase yang sering tidak disadari. Masalah masih sama, keadaan belum berubah, jawaban belum terlihat, tapi hatimu tidak lagi sekeras dulu. Kamu tidak mudah marah, kamu tidak mudah putus asa, kamu tidak lagi merasa sendirian sepenuhnya. Itulah perubahan terbesar, karena ketika hatimu sudah tenang, apapun yang datang tidak lagi mengguncangmu seperti sebelumnya. Allah sedang menguatkan fondasi batinmu, agar apapun yang akan Dia berikan nanti tidak menghancurkanmu. Sebentar, jika kamu merasa narasi ini menenangkan, jangan lupa subscribe channel Laras Hasanah. Dan untuk kamu yang ingin mendapatkan satu video tambahan setiap minggu dengan durasi lebih panjang dan pembahasan lebih dalam, kamu bisa bergabung sebagai member. Dukunganmu membantu channel ini terus menjadi ruang teduh bagi banyak hati yang lelah. Allah menunda bukan karena lupa. Allah menunda karena sedang menyiapkan mentalmu, menyiapkan hatimu, menyiapkan kedewasaanmu. Karena apa yang kamu minta mungkin akan menjadi beban jika datang terlalu cepat. Allah lebih takut kamu rusak daripada kamu kecewa sementara. Dan percayalah, Allah tidak pernah datang terlambat. Manusia yang sering tergesa-gesa, Allah selalu tepat waktu. Suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan tersenyum kecil. Bukan karena lukanya menyenangkan, tetapi karena kamu berhasil melewatinya. Kamu akan lebih bijak, lebih lembut, lebih mengerti perasaan orang lain. Luka yang dulu membuatmu hancur akan membuatmu menguatkan orang lain. Dan disitulah kamu sadar, tidak ada tangisan yang sia-sia, tidak ada doa yang terbuang. Semua tercatat, semua diperhitungkan, semua punya waktunya sendiri. Jika hari ini hatimu masih berat, jika dadamu masih sering sesak tanpa sebab yang jelas, jika hidup belum berubah seperti yang kamu harapkan, tenanglah. Tidak ada satupun aduan yang sia-sia. Allah mendengar bukan hanya kata-katamu, tetapi juga air mata yang jatuh dalam diam, doa yang terhenti di tenggorokan, dan kelelahan yang tidak pernah kamu ceritakan pada siapapun. Kamu tidak lemah karena mengadu, kamu tidak gagal karena menangis, kamu tidak kalah hanya karena hari ini belum bahagia. Justru saat kamu mengadu pada Allah, disitulah kamu sedang memilih tempat terbaik untuk meletakkan hatimu. Mungkin jawaban belum datang sekarang, mungkin perubahan belum terlihat hari ini. Namun, satu hal pasti, Allah tidak pernah meninggalkanmu dalam keadaan yang sama seperti saat kamu datang kepadanya. Pelan-pelan, hatimu dikuatkan. Pelan-pelan, bebanmu diringankan. Pelan-pelan, hidupmu diarahkan ke jalan yang lebih baik. Dan suatu hari nanti, kamu akan menyadari bahwa mengadu kepada Allah adalah keputusan terbaik
yang pernah kamu ambil dalam hidup. Terima kasih sudah menemani channel Laras Hasanah sampai akhir. Jika narasi ini menemanimu malam ini, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan agar lebih banyak hati yang ikut dikuatkan. Dan untuk kamu yang ingin mendapatkan video tambahan setiap minggu dengan durasi lebih panjang dan pembahasan lebih dalam, kamu bisa bergabung sebagai member Laras Hasanah. Semoga setiap langkahmu dijaga, setiap lukamu disembuhkan, dan setiap doamu dijawab pada waktu terbaik.